Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nurintan Permatasari dari kelas Gizi 5B dengan NIM 192231071. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis data FFQ yang telah saya hitung. Latar belakang dilakukannya survei konsumsi gizi ini merupakan Survei konsumsi gizi ini sendiri merupakan kegiatan pengukuran konsumsi makanan baik secara individu maupun kelompok dengan menggunakan metode yang sistematis dalam menilai dan mengevaluasi asupan gizi. Survei konsumsi gizi ini terdapat beberapa metode seperti FFQ, SQFFQ, ataupun 24 hours control dan beberapa metode lainnya. Lalu FFQ sendiri merupakan salah satu instrumen yang biasa digunakan dalam menilai asupan makanan baik individu maupun kelompok. Selain itu, instrumen FFQ ini digunakan dalam menilai hubungan antara hasil diet dengan tingkat kesehatan dan juga membantu para peneliti untuk memberikan peringkat berdasarkan asupan makanan dan gizi responden. Rumusan masalah dari dilakukannya analisis mengenai FFQ pada individu maupun kelompok. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana hasil penggunaan metode FFQ pada pola konsumsi variasi makanan secara individu, kemudian bagaimana hasil penggunaan metode FFQ pada pola konsumsi variasi makanan secara kelompok, kemudian yang ketiga, bagaimana hasil interpretasi data individu dan kelompok dengan metode FFQ. Tujuan dilakukannya analisis ini yang pertama untuk mengetahui tingkat variasi konsumsi makanan secara individu dengan menggunakan metode FFQ, kemudian yang kedua mengetahui tingkat variasi konsumsi makanan secara individu dengan menggunakan metode FFQ, kemudian yang ketiga mengetahui hasil interpretasi data individu dan kelompok secara keseluruhan dengan menggunakan metode FFQ. Pada metode FFQ ini saya menggunakan 6 poin scoring jawaban. Yang pertama tidak pernah dengan skor 0, 1 sampai 2 kali per bulan dengan skor 5, 1 sampai 2 kali per minggu dengan skor 10, 3 sampai 6 kali per minggu dengan skor 15, 1 kali per hari dengan skor 20, dan lebih dari 1 kali per hari dengan skor 25. Berikut merupakan identitas responden secara individu. Pada responden individu, saya melakukan analisis pada responden CGHP dengan jenis kelamin perempuan dengan usia 21 tahun dan dilakukan wawancara pada hari Jumat tanggal 5 September 2025. Dari jawaban kuesioner individu diberikan hasil untuk susu dan produk susu dan produk susu bubuk dengan skor 0, dan susu dan minuman susu dengan skor 15, kembang gula atau permen dengan skor 0, serealia dan produk serealia dengan skor 15, kemudian produk bakery dengan skor 20, kemudian produk daging dan daging unggas dengan skor 15, produk ikan dengan skor 5, saus dressing dan perasa bubuk dengan skor 30, kemudian minuman bubuk dan konsentrat dengan skor 0, kemudian untuk minuman berperasa dengan skor 15, dan makanan ringan siap santap dengan skor 15. Total keseluruhan dari jawaban kuesioner individu ini yakni 130. Kemudian untuk data analisis kelompok, eh, saya melakukan analisis kepada 16 responden yang dimana 14 responden berjenis kelamin perempuan dan 2 responden lainnya berjenis kelamin laki-laki. Untuk jawaban kuesioner kelompok ini sendiri, untuk rata-rata untuk total keseluruhan dari ke-16 anggota kelompok yang sebanyak 3.350, dengan jawaban paling banyak ada di ayam goreng dan juga mie instan. Dan juga ada margarin. Kemudian berdasarkan analisis per kelompok dari kategori makanan per minuman yang dibagi dengan jumlah anggota kelompok diberikan hasil sebanyak 209,3 yang dimana rata-rata tersebut akan digunakan sebagai acuan dari interpretasi eh, penilaian kuesioner FQ pada individu.
Kemudian kesimpulan dari dilakukannya analisis ini berdasarkan hasil analisis data individu dan kelompok dengan metode FFQ dapat disimpulkan bahwa pada data individu tingkat konsumsi responden CGHP masih belum cukup bervariasi dengan skor sebesar 130 dan masih berada di bawah angka rata-rata kelompok yaitu 209,3. Yang dimana responden CGHP ini sendiri hanya cenderung mengonsumsi produk bakery sehingga variasi makanan serta asupan nutrisinya belum optimal. Sedangkan pada hasil analisis instrumen FFQ pada data kelompok menunjukkan bahwa skor rata-rata FFQ kelompok pada 16 responden sebesar 209,3, yang dimana hasil tersebut didapatkan dari pembagian hasil skor keseluruhan anggota kelompok yang dibagi jumlah anggota kelompok dengan kategori makanan yang paling banyak dikonsumsi, yakni tepung bumbu dan ayam goreng. Dengan nilai yang dihasilkan, yakni 170 dan 135. Skor tertinggi dihasilkan oleh individu dengan inisial NIP dengan skor 385 dan skor terendah dihasilkan oleh individu CGHP dengan skor 130. Caranya yang dapat saya berikan dari di- hasil analisis FFQ tersebut, yang pertama, individu dengan skor rendah diberikan anjuran untuk meningkatkan variasi makanan dan tidak hanya mengonsumsi produk bakery. Kemudian yang kedua, konsumsi jenis makanan utuh perlu adanya peningkatan untuk melengkapi kebutuhan gizi harian. Kemudian yang ketiga, dari hasil analisis kelompok diberikan anjuran untuk mengurangi konsumsi makanan cepat saji dan tepung bumbu untuk mencegah timbulnya masalah kesehatan. Kemudian yang keempat, perlu diadakannya peningkatan dalam menjaga keseimbangan antara makanan cepat saji dengan makanan dengan gizi yang baik. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.